Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bahkan, nama saya Muhammad Firman Hasnan, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, yang menampilkan presentasi artikel jurnal penataan kembali pengelolaan dan tata kelola persampahan di Hong Kong, pilihan dan prospek sebagai ujian akhir dari mata kuliah teknik penulisan dan presentasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang artikel ini. Artikel ini berjudul Restructuring Municipal Solid Waste Management and Governance in Hong Kong, Options and Prospects. Artikel ini ditulis oleh Dawson Lee pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh Sage Publication pada jurnal Waste Management and Research. Pengelolaan limbah padat perkotaan atau Municipal Solid Waste Management merupakan masalah penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini didukung dengan dijadikannya isu ini sebagai salah satu target pada Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan oleh PBB, yakni pada target 12.5 yang berbunyi pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Hal itu menjadikan banyak wilayah di dunia berbenah untuk mencoba menyelesaikan persoalan tata kelola limbah padat perkotaan di daerah mereka masing-masing, terkecuali kota Hong Kong. Namun, selama beberapa dekade terakhir, kota Hong Kong memiliki berbagai masalah pada limbah padat atau sampah perkotaan. Faktor utama kegagalan ini terletak pada tata kelola yang belum maksimal dan berubah-ubah. Kebijakan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah Hong Kong dinilai kurang efektif sehingga industri dan masyarakat kurang memiliki arah yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengenali peran partisipasi mereka sendiri dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan ini. Secara garis besar, hambatan utama dalam pengelolaan sampah perkotaan di kota Hong Kong terletak pada kurangnya kemampuan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Burnett dan rekan-rekannya, pada penelitian yang mereka lakukan pada tahun 2008, pemerintah Hong Kong dinilai memiliki karakteristik yang buruk, yakni seperti yang di layar, mulai dari kepemimpinan yang lemah, yang menyebabkan kurangnya tekad pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tertentu, hingga pengetahuan yang salah tempat, di mana individu dengan pengetahuan dengan pengalaman yang lebih besar di bidang tertentu tidak ditempatkan pada posisi pengambil keputusan ataupun konsultan. Faktor kunci pengelolaan sampah perkotaan terdapat eh, terdapat beberapa faktor dalam mengidentifikasi pengelolaan sampah perkotaan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor sosial ekonomi, faktor penggerak, dan faktor komunikasi kebijakan sampah perkotaan. Setelah mengidentifikasi dari berbagai faktor tersebut, pada faktor sosial ekonomi, ditemukan bahwa ketimpangan sosial ekonomi memiliki korelasi yang besar dengan timbulan sampah. Keluarga yang lebih kaya lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam daur ulang limbah rumah tangga, sehingga diperlukan insentif ekonomi dan fasilitas pengolah limbah yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengubah sikap mereka terhadap permasalahan sampah perkotaan. Selain itu, pada faktor penggerak Municipal Solid Waste Management, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan tata kelola sampah, sehingga dibutuhkan koordinasi antara berbagai otoritas pemerintah yang baik dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan ini. Pada faktor komunikasi kebijakan sampah perkotaan, penting adanya keselarasan antara keluaran kebijakan dan hasil kebijakan. Berhasilan suatu kebijakan tergantung pada alokasi sumber daya dan tingkat partisipasi masyarakat. Terdapat 5 faktor utama pendorong Municipal Solid Waste Management dan tata kelola menurut Marshall dan Farah Bass pada penelitian yang mereka laksanakan pada tahun 2013, yakni kesehatan masyarakat yang mengarah pada revolusi sanitasi, gerakan lingkungan dalam agenda publik dan politik, kelangkaan sumber daya dan nilai pemborosan, perubahan iklim, serta kesadaran dan partisipasi publik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa terdapat masalah pada Municipal Solid Waste Management dan tata kelola di Hong Kong. Hong Kong tidak memiliki pembangunan yang tegas dan efektif dalam budaya kebijakan birokrasi dan ekonomi dalam perumusan strategi utama Municipal Solid Waste dan pelaksana program-programnya. Selain itu, kemajuan implementasi kebijakan Municipal Solid Waste Management dan tata kelola di Hong Kong dinilai masih sangat lambat. Terdapat beberapa kesalahan pemerintah Hong Kong seperti penundaan rancangan undang-undang pembuangan sampah yang menyebabkan sulitnya Hong Kong dalam mengurangi tingkat sampah harian yang disimpan di tempat pembuangan sampah, kekurangan jumlah daur ulang limbah makanan akibat besarnya biaya daur ulang limbah makanan, hingga kecil skala kegiatan pertanian dan perikanan
yang memanfaatkan limbah makanan sebagai pakan ikan dan kompos, di mana seharusnya bisa menjadi bisnis daur ulang untuk menghasilkan produk sampingan yang berguna dan bernilai. Selain itu juga, masyarakat memiliki insentif yang sangat sedikit untuk menangani limbah makanan dengan benar, sehingga masyarakat cenderung membuangnya langsung ke tempat pembuangan sampah. Pilihan dan prospek untuk pemerintah Hong Kong dalam menata kembali Municipal Solid Waste Management. Masalah Municipal Solid Waste Management dan tata kelola Hong Kong tidak mungkin diselesaikan kecuali dengan pemerintah belajar dari kegagalan di masa lalunya dan bersedia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif. Contoh opsi pertama dalam pengelolaan sampah. Perkotaan yang bisa ditiru oleh pemerintah Hong Kong adalah inovasi strategis yang dilakukan oleh Korea Selatan. Alih-alih mengambil sikap defensif dalam pengelolaan sampah, mereka mengadopsi sikap revolusioner. Korea Selatan secara bertahap menerapkan kebijakan limbah menjadi sumber daya. Tujuan Korea Selatan adalah untuk membangun masyarakat sirkulasi sumber daya dengan menerapkan produksi dan konsumsi yang efisien, daur ulang bahan, pemahaman energi, dan memajukan unit pengolahan. Tata kelola di Korea Selatan telah berevolusi dari limbah yang dibuang menjadi sumber daya yang disirkulasikan kembali. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk mendukung revolusi ini, mulai dari kewajiban pemilahan sampah dan daur ulang, larangan masuknya limbah makanan langsung ke TPA, hingga undang-undang lainnya yang selaras dengan pendekatan inovatif strategis guna mengajar zero waste. Selain dengan meniru praktik kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan, pemerintah Hong Kong dapat menyediakan layanan pengumpulan limbah makanan dan kewajiban memilah untuk memberikan nilai sosial pada masyarakatnya. Selain itu, pemerintah Hong Kong harus menjadi pelaku utama untuk memungkinkan pasar terbuka untuk produk daur ulang limbah dan merumuskan kebijakan insentif untuk menarik perusahaan pengelola limbah terakreditasi untuk berbisnis di Hong Kong. Sebab limbah sangat potensial dalam jadi sumber produksi biofuel karena mengandung lipid dan karbohidrat dalam jumlah yang signifikan. Hongkong juga perlu menerapkan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang sampah. Permasalahan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan agar terciptanya keselarasan dalam pelaksanaan penyelesaian masalah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.